Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilah haitsuma kunta. Coba sidang Jumat rahimahullah, maka kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita merasa memperintah kepada Allah dan mengetahui apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Iman dan takwa ini kalau kita tidak tingkatkan, kalau tidak kita upayakan, akan mengalami kemerosotan dalam dada kita masing-masing, dan bahkan akan hilang dalam dada kita masing-masing yang namanya iman dan takwa. Kalau sudah hilangnya iman dan takwa dalam dada kita masing-masing, tentunya akan melahirkan perbuatan kemaksiatan, kemurkaan, kejahatan di muka bumi ini, karena tidak ada iman dan takwa dalam dada kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita selalu senantiasa di mana saja berada, mari kita selalu mengupayakan iman dan takwa kita menancap dalam dada kita masing-masing sampai akhir hayat. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Allah telah mengatakan, inna akramakum inda asbakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang paling bertakwa, orang yang paling tunduk kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Itulah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ketika kita masih bisa menghirup udara segar di muka bumi ini, ketika kita masih menginjak kaki kita di bumi ini, kita tidak luput yang namanya suatu permasalahan. Kita tidak lepas dari yang namanya ujian. Kita tidak akan lepas yang namanya itu permasalahan-permasalahan. Tetapi Allah telah memberikan jalan solusi kepada kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan jalan keluarnya solusinya, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, ujian silih berganti, cobaan silih berganti,
selama masih kita menghirup udara segar di dunia ini, tidak akan selesai yang namanya ujian cobaan. Selalu silih berganti, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Ketika kita menghadapi ujian, supaya kita sukses, supaya Allah ridho, supaya kita mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat, Allah telah memberikan jalan solusinya, yaitu wasta'inu bis-sabr. Yang pertama dengan jalan sabar. Sabar di sini bukan berarti diam, tidak berbuat apa-apa. Sabar bukan berarti kita tidak aktif. Sabar di sini yang pertama yaitu sabar ketika kita mendapatkan ujian, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah ini harus dengan kesabaran. Kalau tidak dengan kesabaran, tidak akan bisa selesai melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam artian kita sabar dalam ujian. Oleh karena itu, mari kita harus disabar-sabarkan, dipegah-pegahkan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu sabar dalam menjauhi perintahnya Allah. Menjauhi larangannya Allah, kita harus sabar ketika menjauhi perintahnya larangan Allah, kita harus sabar. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, itulah tiga hal sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam ujian. Dan yang ketiga, sabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, supaya kita sukses, kita berhasil ketika kita diuji oleh Allah, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedua, tegakkan sholat. Bukan meremehkan sholat, tetapi tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat, karena as-sholatu imanuddin. Sholat itu suatu tiangnya agama, cagai agama. Sholat itu, ketika orang itu tidak menegakkan sholat, berarti orang itu telah merobohkan agama. Dan ini ketika kita menegakkan as-sholat, itu kita akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholat ini ketika Rasulullah SAW ketika Sakratul Maut berpesan kepada keluarganya, sahabatnya, as-sholat, 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 wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, dan bersabarlah terhadap budak-budak sahajamu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, marilah kita hadapi masalah-masalah ini, karena yang memberikan masalah yaitu Allah, yang memberikan masalah yaitu Allah, dan yang memberikan jalan solusi yaitu Allah. Supaya kita sukses ketika menghadapi masalah ujian, yang pertama Allah telah memberikan jalan solusinya, yaitu wasta'inu bis-sabri, sabar, sabar. Yang kedua yaitu as-sholat, kita katakan sholat. Mudah-mudahan hadirin sedang dimaklumkan ketika kita menghadapi ujian-ujian, ketika kita menghadapi masalah-masalah, mudah-mudahan kita sukses, kita berhasil, yaitu nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa qul wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Sidang Jumat rahimahullah, kita harus sadar hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini akan diakhiri dengan kematian. Kita sadar bahwa di dunia sementara dan diakhiri dengan kematian, dan kita akan pindah ke alam akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita siap
kehidupan setelah kematian, yaitu dengan bekal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita siapkan kehidupan setelah dunia ini menuju akhirat, kita berdasarkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika manusia hidup di dunia tidak mempersiapkan bekalnya dengan taat, dengan bertakwa kepada Allah, nanti di akhirat akan mengalami kekecewaan yang sebenarnya. Kekecewaan yang sesungguhnya bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Itulah kesengsaraan yang sebenarnya. Tetapi kalau kita siapkan kehidupan setelah kematian di akhirat dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, kita akan menjadi orang-orang yang tuflihu, orang-orang yang untung di dunia maupun di akhirat. Keuntungan yang di akhirat itulah keuntungan yang sebenarnya. Kebahagiaan di akhirat itulah kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakiki. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sampai-sampai malaikat Jibril telah menasihati Rasulullah SAW, Ismasita fa'inaka mayit, sadarlah wahai manusia, engkau akan meninggal dunia. Kita harus sadar, kita harus percaya, kita harus sadar kalau kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan datang ke alam kubur. Sebentar lagi kita akan berpulang ke akhirat. Kita di dunia ini tidak lama lagi, mungkin Jumat ini kita terakhir, kita tidak tahu. Kita akan pindah ke alam kubur, kita pindah ke alam akhirat. Ini sidang Jumat rahimahullah, kul nafsin dha'iqatul maut summa ilaihi turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kematian kalau sudah datang tidak akan bisa mundur sedikit pun. Sedetik pun tidak akan bisa mundur. Pasti kita akan terbujur kaku dalam keadaan apapun. Di rumah, di sawah, di kantor, di jalan, di kendaraan. Kalau sudah tiba saatnya malaikat maut menghampiri kita, kita akan terbujur kaku, tidak bisa bernapas. Itulah yang namanya kematian. Kita akan berpindah alam, yaitu di alam kubur, berpindah ke alam akhirat. Kalau kita tidak siapkan dengan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, kita akan mengalami kekecewaan yang sebenarnya di akhirat kelak. Dan Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, gunakan waktu, kesempatan masa ini untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertakwa, beriman kepada Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan ketika kita nanti dihampiri oleh malaikat maut, apakah setelah waktu ini, apakah nanti habis sholat asar, apakah nanti sholat maghrib, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita semuanya dimasukkan surganya Allah yang kekal dan abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa yabghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa laqullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamat as-salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum.